Salam sejahtera dalam Kristus Yesus, shalom. Sekali lagi Bapak Ibu, shalom. Apa kabar jemaat Tuhan? Iya, masih hujan ya? Iya, ya ketahuan kalau hujannya. Ya. Mudah-mudahan yang jemaat yang tidak bisa ibadah pagi, bisa ibadah di sore hari. Karena memang yang terpenting adalah hati. Melayani Tuhan ini hati. Gereja ini membuat solusi bagi Bapak Ibu yang tidak bisa beribadah di pagi hari, saudara bisa beribadah di malam hari, ya. Nah, saudara-saudaraku, sekali lagi di 2024 Tuhan mau kita berfokus, ya. Fokus kita, Tuhan mau kita beriman teguh kepada Kristus, ya. Kenapa perlu beriman teguh pada Kristus? Karena banyak hari-hari ini orang yang meninggalkan Yesus. Istilah orang sana dikatakan mu'alaf, ya. Banyak orang meninggalkan Yesus. Itu sebabnya jemaat harus diperlengkapi, baik anak muda maupun orang tua, sama saja Bapak Ibu. Bahkan sekarang fenomenanya enggak canggung lagi fenomenanya. Jangankan jemaat ya, pendeta pun sekarang banyak yang mu'alaf. Pendeta sudah konon katanya gembala tapi mu'alaf. Nanti salah satu contoh akan kita lihat ya di dalam video. Bapak Ibu, nanti mana satu orang pendeta mu'alaf lalu tiba-tiba dia menghina firman Tuhan, lalu apa yang terjadi ya, nanti akan kita lihat. Nah, itu sebabnya saudara-saudaraku, sekali lagi memang perlu kita terus beriman teguh pada Yesus. Amin, haleluya. Nah Bapak Ibu, kita sudah lewati bulan Januari dengan tema dasar iman yang teguh. Kita sudah lewati bulan Februari dengan tema iman yang hidup. Ya, di mana di bulan Februari ada 4 tema yang sudah kita bahas, bagaimana iman dan kekudusan seorang Henok, lalu bagaimana juga iman dan tindakan seorang Musa. Di minggu kedua, di minggu ketiga kita membahas tentang iman dan mujizat yang dilakukan oleh Tuhan melalui Elia, dan di minggu terakhir kemarin kita bicara tentang iman dan keberanian seorang Daniel. Melalui Ibu Gembala sudah disampaikan firman Tuhan. Dan di bulan ini kita akan bicara tentang Yesus Kristus dan iman kita. Ya, jadi tema kita di bulan Maret adalah Yesus Kristus dan iman kita. Bagaimana, siapakah Yesus Kristus, lalu bagaimana kita menggenjot, bagaimana kita memompa iman kita supaya kita tetap teguh percaya pada Yesus. Haleluya. Nah, di minggu ini, di bulan ini Bapak Ibu, nanti akan ada Paskah, akan ada Jumat Agung. Ya, jadi untuk semua divisi, baik itu youth and teens, mulai persiapkan acara apa yang harus kita lakukan di Paskah atau Jumat Agung ya. Kids juga, guru-guru sekolah minggu, supaya juga diperhatikan apa nanti kegiatan-kegiatan untuk Paskah kita di bulan ini. Juga dengan komunitas pria mulai bicarakan, komunitas pria kita mau buat apa. Dan demikian juga untuk WBI, Wanita Betel Indonesia, supaya juga mempersiapkan perayaan-perayaan Paskah. Kenapa perayaan Paskah itu penting? Bagi saya perayaan Paskah dengan perayaan Natal itu sama pentingnya. Apalagi perayaan Paskah. Kenapa? Kelahiran Yesus tanpa kematiannya tidak ada guna. Ya, jadi kematian Yesus itu adalah bukti bahwa Yesus mencintai kita. Kalau dia datang ke dunia tapi tidak pernah mati untuk menebus kita, itu sia-sia. Itu sebabnya Paskah penting sekali. Sama pentingnya dengan perayaan Natal. Ya, walaupun tidak perlu kumpul dana ya, kalau Natal kan kumpul dana ini. Ya, tapi perayaan Paskah itu sangat penting. Haleluya. Nah, di minggu di bulan yang ketiga ini nanti akan ada 5 kali khotbah kita. Ya, ada minggu pertama kita akan berbicara tentang beriman kepada ketuhanan Yesus. Ya, jadi minggu ini kita akan bicara tentang beriman kepada ketuhanan Yesus Kristus. Di minggu kedua kita akan bicara tentang biarlah Kristus menjadi pusat iman kita. Di minggu ketiga kita akan bicara tentang Kristus memberi kekuatan. Ya, di minggu keempat kita akan bicara tentang beriman meski tak melihat. Di minggu terakhir di tanggal 28 bersamaan dengan Paskah, kita akan bicara tentang iman yang mengalahkan pikiran yang negatif. Ya, jadi mudah-mudahan Bapak Ibu bisa ikuti terus supaya kita
tentu tujuan gereja ini ialah supaya kita itu nggak pernah meninggalkan Yesus demi apapun. Amin. Nah, mari Bapak Ibu kita lihat, kita akan baca satu ayat di dalam Matius pasal 13, ayat 13 di depan sudah ada. Mari sama-sama kita baca dengan sikap yang menghormati firman Allah. Yuk, enggak. Di depan tadi, ayat ya. Bukan, yang tadi yang pas di depan. Itu sudah ada ayatnya ditulis. Oke, baik. Kamu menyebut ini Yohanes pasal 13 ayat 13, 32 ya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Silakan duduk. Puji Tuhan. Sekali lagi ayat ini katakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Katamu itu tepat. Ya. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut pembahasan ayat ini, saya akan sampaikan kepada kita pondasi kekristenan. Ya, catat baik-baik, ingat baik-baik. Pondasi kekristenan diletakkan pada ketuhanan Yesus. Jadi saudara sia-sia berkata Anda Kristen kalau saudara nggak percaya Yesus itu Tuhan. Nah, jadi sekali lagi ketuhanan Yesus itu diletakkan di dalam keyakinan kita ya, atau iman atau pondasi kekristenan kita itu diletakkan pada ketuhanan Yesus Kristus. Ya, sekali lagi, apa pondasi iman kita? Pondasi kekristenan kita apa? Pondasi kekristenan kita diletakkan pada apa? Mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya. Jadi kalau saudara tidak mengaku Yesus Kristus itu adalah Tuhan, maka sia-sialah kekristenan kita. Itu pondasinya, dasar utamanya. Ya. Nah, sebagai dasar yang kokoh yang tidak bisa digoyahkan. Jadi keyakinan itu adalah sebagai dasar yang kokoh. Ya, yang tidak bisa digoyahkan sedikit pun, tidak bisa digoyahkan. Kalau pengajarannya sudah goyang, kalau pengajarannya sudah berkata bahwa Yesus adalah nabi, Yesus adalah manusia, itu bukan Kristen lagi. Nah, itu Bapak Ibu harus catat baik-baik, camkan baik-baik. Jadi dasar kekristenan kita ialah percaya Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Kalau lain dari situ, berarti Anda sudah goyah. Kita sudah goyah. Kesaksian tentang Mesias atau ketuhanan Kristus tidak bersumber pada indoktrinasi pokoknya, tetapi bersumber dari sumber yang terjamin, dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kesaksian tentang kemesiasan Yesus, kesaksian tentang ketuhanan Yesus, sekali lagi, kesaksian tentang ketuhanan Yesus itu dikatakan sumbernya dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Alkitab berkata dua atau tiga saksi itu sudah sah. Dua atau tiga saksi itu sudah sah. Itu Alkitab katakan ya Bapak Ibu. Itu sebabnya Bapak Ibu kita akan lihat kesaksian tentang Mesias itu atau kesaksian tentang Yesus itu adalah Mesias, kesaksian bahwa Yesus itu adalah Tuhan, itu kita bisa lihat dari sumber Alkitab. Dari siapa saja? Mari kita lihat Bapak Ibu. Yang pertama, next. Yang pertama itu dari kesaksian Rasul Yohanes. Ya, mari kita baca ayat ini. Kesaksian dari Rasul Yohanes, Yohanes pasal 1 ayat 1 dan ayat 14. Mari Bapak Ibu kita baca sama-sama. Di depan ada 3, 2 ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia dan kebenaran. Nah Bapak Ibu, dari ayat ini kita melihat bahwa Yesus sang firman adalah pribadi yang kekal,
yang dinyatakan oleh Yohanes. Dia sudah ada sejak mulanya, bahkan dalam kekekalan dia sudah ada. Ya, tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh tempat. Jadi firman itu dari semula sudah ada. Coba perhatikan baik-baik ayat ini. Kesaksian Yohanes menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yang pertama dia bilang begini, pada mulanya adalah firman. Lihat, pada mulanya awal-awal dari segala sesuatu ini adalah firman. Belum ada langit, belum ada bumi, belum ada apa-apa di alam semesta ini, firman sudah ada. Paham Bapak Ibu? Ya, apalah saya pakai ilustrasinya ini ya. Katakanlah ini firman. Belum ada apa-apa di alam semesta ini, firman sudah ada. Ya Bapak Ibu ya. Lalu yang kedua dia bilang begini, firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman ini bersama-sama. Bapak Ibu, atau mungkin saya pakai jari saya ya. Pada mulanya adalah firman. Jari kiri saya firman contohnya. Paham? Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ini Allah. Firman bukan berarti berbeda dengan Allah. Makanya nanti kita satukan. Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan yang ketiga, firman itu adalah Allah. Berarti yang kiri adalah kanan. Firman itu adalah Allah. Paham sampai di sini ya? Berarti firman adalah Allah itu sendiri. Makanya Bapak Ibu jangan main-main dengan firman. Itu sebabnya kenapa saya agak tegas kalau pada pemberitaan firman Bapak Ibu jangan keluar masuk. Supaya Bapak Ibu paham bahwa Allah sedang bicara. Bapak Ibu bayangkan misalnya ada seorang gubernur lagi bicara. Saudara jalan sana jalan sini. Saudara akan ditangkap sama apa itu biasanya? Bodyguardnya itu apa? Kalau presiden pas pampres. Kalau di gubernur ya paling tidak itulah Satpol PP. Ya, Satpol PP biasanya yang menjaga mereka kan. Anda akan ditangkap. Ya, kadang-kadang kita nih orang Kristen tuh lemah imannya. Kenapa? Pada pemberitaan firman pun jalan sana jalan sini sambil cerita, sambil pegang HP, sambil main Facebook, sambil main WhatsApp. Bapak Ibu bayangkan betapa sakitnya hati Tuhan. Kenapa? Karena firman itu adalah Allah itu sendiri. Halo? Halo? Halo, halo? Jangan hai-hai ya, hai-hai. Ya. Halo? Firman adalah Allah sendiri. Lihat nih, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah. Lalu kedua ini diikat, firman itu adalah Allah itu sendiri. Alkitab itu adalah Allah itu sendiri. Maka nanti kita akan lihat satu video bagaimana orang yang maaf taruh Alkitab di pantatnya mati. Ada itu nanti sebentar lagi. Habis saya jelaskan. Kita akan lihat. Nama orang ini adalah Augustan. Orang Chinese, tadinya Kristen, konon katanya dulu pendeta, tapi kemudian mualaf, lalu ngentutin Alkitab Bapak Ibu. Dan dia tantang ya. Atau nggak apa-apa, kita putar Des, boleh Des? Tolong, kita putar. Ya. Sebelum saya lanjut, kita putar, kita lihat. Ada suaranya bila perlu. Apakah ketika kitab ini, coba kita lihat. Apakah ketika kitab ini saya tempel di pantat, ya, dalam sebulan saya akan mati. Kita tes ya, dalam 1 bulan. Kita lihat, apakah dalam sebulan saya akan mati? Ya. A few moments later, belum sampai sebulan. Allahu Akbar. Ini orang yang menantang Alkitab. Bapak Ibu, next, oke. Sudah, selesai. Kasihan kita kalau kita lanjut. Bapak Ibu, singkat ceritanya Bapak Ibu nanti bisa lihat di YouTube. Itu sangat rame. Di TikTok juga sangat rame. Ya, akhirnya orang ini mati. Dan puji Tuhan sebelum meninggal katanya dia berpesan pada putrinya, dia minta maaf kepada orang Kristen. Gak perlu minta maaf sama orang Kristen, tapi jangan coba-coba. Firman itu adalah Allah sendiri.
Bagaimana dengan hinanya dia taruh di pantatnya, maaf Bapak Ibu, bunyi put, dikentutinya Alkitab. Lalu dia bilang apa? Kita lihat apakah dalam sebulan aku mati. Dalam sebulan, tak sampai sebulan. Ya, ya, Tuhan buktikan bahwa Tuhan itu hidup. Haleluya. Nah itu sebabnya sekali lagi saya ulang, firman itu adalah Allah. Lihat, pada mulanya firman. Firman bersama dengan Allah. Ya, kita coba kembali ke ayat tadi, Bang. Ke Yohanes pasal yang pertama. Ya, pada mulanya firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Lalu dibilang begini ayat 14, firman itu telah, lihat yang saya kasih huruf biru. Firman itu telah menjadi manusia. Saat kapan firman itu menjadi manusia? Ya, saat firman ini menjadi ruh, lalu ruh itu masuk dalam rahim Maria, lalu dikandung kurang lebih 9 sampai 10 bulan, lalu kemudian lahir sebagai daging, sebagai manusia. Nah, waktu Yesus lahir sebagai daging, itulah yang disebut firman telah menjadi manusia. Jadi Bapak Ibu nggak boleh goyang dari sini. Kekristenan itu sumbernya di sini, kemesiasan Tuhan. Ya, jadi firman adalah Allah sendiri, lalu menjelma menjadi ruh. Dari ruh dia masuk dalam rahim Maria, di rahim Maria dia dikandung, lalu dilahirkan di kandang domba. Maka disebutlah waktu dia lahir di kandang domba tadi, disebutlah dia sebagai Allah anak. Jadi bukan berarti Tuhan nikah dengan yang lain lalu lahirkan anak, Yesus anak, bukan. Jadi waktu firman bersama-sama dengan Allah dan firman adalah Allah, itu disebut dengan Bapa. Maka kita bilang Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu disebut dengan Bapa, Allah Bapa. Nah, waktu dia menjadi ruh lalu kemudian masuk dalam rahim Maria, dikandung kurang lebih 9 bulan sampai 10 bulan, lahir sebagai Yesus, sebagai daging, itu disebutlah dia sebagai Allah anak. Bapak Ibu paham? Jadi Allah anak, maka disebutlah Yesus itu Allah anak dan anak Allah. Ya, bukan berarti Allah menikah lalu lahirkan anak, bukan. Tapi roh, firman menjadi roh, masuk dalam rahim Maria, lahir di dalam diri Yesus. Waktu lahir di dalam diri Yesus disebutlah dia anak Allah atau Allah anak. Paham? Lalu waktu Yesus ini saudara-saudaraku menjadi besar, dibesarkan oleh manusia, tetapi Alkitab mencatat tidak satu pun dosa yang dia perbuat, membuktikan bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri. Lalu dia mati, disalibkan, dikuburkan. Setelah disalibkan, dikuburkan 3 hari 3 malam kemudian bangkit dan naik ke sorga. Waktu dia naik ke sorga, dia kembali ke habitatnya. Lalu dia bilang begini, aku tidak membiarkan kamu sendirian. Aku akan mengirimkan rohku, betul? Lalu kemudian waktu dia ada di sorga, dia kirimkanlah ruh. Ya, rohnya Allah yang ada di setiap, ada Allah yang ada di setiap napas hidup manusia. Karena Allah itu Allah Roh Kudus itu kan ruh, sama seperti angin. Bisa kita rasakan tapi tidak bisa kita lihat. Jadi maka disebutlah dia Allah Roh Kudus. Jadi bukan berarti ada Allah 3 ya. Jadi waktu dia manusia, mati, disalibkan, dikuburkan, lalu bangkit dari kubur, naik ke surga, lalu dia masuk lagi ke dunia. Tapi sudah pakai roh, sudah seperti angin. Makanya waktu kita menyembah, kita bisa merasakan kehadiran Tuhan, betul? Bisa nggak merasakan kehadiran Tuhan? Tapi kalau dibilang bisa melihat Tuhan, ada yang pernah melihat Tuhan? Secara kasat mata ada? Pak General Manager pernah melihat melihat Tuhan secara kasat mata? Enggak pernah. Pak Pendeta pernah? Enggak juga. Tapi kalau saya melihat dalam penglihatan waktu doa, itu berbeda cerita. Kalau kasat mata enggak bisa kita lihat. Betul?
Nah, waktu dia naik ke sorga, dia curahkan rohnya, disebutlah dia Allah Roh Kudus. Jadi pertanyaan saya, Tuhan kita 3 atau 1? 1. Kenapa disebut 3? Karena dia pernah menjadi Bapa, dan sampai sekarang juga bisa kita panggil dia Bapa. Lalu masuk dalam rahim Maria, lahir sebagai daging, dalam diri Yesus disebutlah dia sebagai Allah anak atau anak Allah. Lalu setelah mati dikuburkan, naik ke sorga, dia curahkan rohnya, disebutlah sebagai Allah Roh Kudus. Sekali lagi, Allah orang Kristen 3 atau 1? Nah, itu sebabnya sekali lagi Bapak Ibu, Yesus yang adalah Sang Firman, pribadi yang kekal itu sudah dinyatakan. Yohanes menjadi saksi. Maka dalam ayat itu dikatakan apa? Oh, Yohanes bersaksi bahwa pada mulanya itu firman. Firman bersama dengan Allah, dan firman adalah Allah itu sendiri. Ya, dia sudah ada sejak semula. Coba sama-sama katakan, dia sudah ada sejak semula. Ya, dan saudaraku sekali lagi, kekuatan Yesus, kekuatan Mesias itu tidak dibatasi oleh waktu dan tidak dibatasi oleh tempat. Ini yang harus kita percayai. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Artinya apa? Allah dan firman itu tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Itu sebabnya kita perlu serius dengan firman Allah. Apa yang dikatakan oleh firman jangan pernah saudara ragukan. Apa yang disampaikan oleh Alkitab jangan pernah saudara bimbangkan sedikit pun. Karena orang yang bimbang, dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 dan ayat 12 dikatakan. Ayat 6 juga pasal 2 ayat 6 dan 7. Orang yang bimbang tidak akan mendapat apa-apa dalam hidupnya. Makanya Bapak Ibu sekarang teguhkan iman kita. Aku percaya bahwa firman itu adalah Allah sendiri. Amin. Ya. Nah saudara-saudaraku, jika Allah kekal, ya, maka demikian juga dengan firman. Jadi jika Allah kekal, firman pun akan kekal. Karena Allah itu adalah firman itu sendiri. Firman adalah Allah itu sendiri. Firman itu dikatakan kemudian menjadi manusia, tadi sudah saya jelaskan. Ya, artinya Bapak Ibu, apa yang semula jauh dan tak kelihatan, saya mau katakan sekarang dia berkenan menyatakan dirinya dan berkenan untuk ditemui. Amin. Waktu kapan Tuhan berkenan ditemui? Waktu dia menjadi manusia di dalam diri Yesus. Jadi sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu, Yesus bukan manusia yang kita angkat jadi Tuhan. Tapi Yesus adalah Tuhan yang mau jadi manusia. Karena pengertian orang seberang sana berbeda Bapak Ibu. Orang seberang sana berkata bahwa apa? Bahwa Yesus itu kok diangkat jadi Tuhan. Yesus tidak pernah diangkat jadi Tuhan. Tapi Yesus adalah Tuhan yang mau jadi manusia. Itu yang dipercayai. Itu sebabnya saya katakan tadi, dasar iman kekristenan kita ialah percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dasar kekristenan kita, pondasi kekristenan kita diletakkan pada ketuhanan Yesus. Sekali lagi, ya, jika Bapak Ibu tidak percaya Yesus adalah Tuhan, maka sia-sialah kekristenan kita. Hari ini saudara katakan, yes Tuhan, aku percaya Yesus adalah Tuhan. Amin. Nah saudara-saudaraku, itu kesaksian pertama. Kesaksian dari Yohanes. Nah sekarang kita lihat kesaksian dari seorang yang bernama Petrus. Matius pasal yang ke-16 ayat 16. Oke, di depan tak ada saya bacakan demikian, tapi kurang lebih kalimat yang di depan itu kalimat yang dikutip dari Alkitab. Saya baca demikian, Matius 16 ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Ya, Petrus bilang waktu ditanya, menurutmu aku ini siapa? Waktu Yesus bicara dengan Simon, menurutmu aku ini siapa? Simon Petrus tiba-tiba berkata apa? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Nah ini kesaksian kedua. Kesaksian pertama adalah kesaksian Yohanes. Jadi tentang Yesus adalah Tuhan itu kesaksian Yohanes. Yang kedua adalah kesaksian Petrus, muridnya.
Saat Yesus bertanya kepada para murid siapakah dia, Simon dengan tegas berkata, engkau adalah Firman, engkau adalah Mesias, engkau adalah anak Allah yang hidup. Dan saudara-saudaraku, dikatakan bahwa pengakuan itu tidak ditolak. Lihat Bapak Ibu, kalau misalnya Yesus itu bukan Tuhan, dia akan bilang begini, sama seperti Rasul, beda ya. Rasul Yohanes dengan Yohanes Pembaptis itu beda ya. Nama sama-sama Yohanes, tapi orangnya beda. Kalau Yohanes Pembaptis lahir sebelum Yesus. Itu ya. Nah, saudara lihat tak? Apa kata Yohanes Pembaptis? Kalau waktu Yohanes Pembaptis orang bilang begini, kau kah Mesias itu? Yohanes bilang apa? Yohanes bilang bukan aku. Tapi yang datang setelah aku, bahkan membuka tali kasutnya pun aku nggak layak. Waktu Yohanes dikatakan, ini kok luar biasa ini orang, kau kah Mesias yang akan datang? Oh no, bukan saya, bukan saya. Saya membuka tali sepatunya pun gak layak. Dia yang akan datang akan membaptis kamu dengan firman, membaptis kamu dengan Roh Kudus. Aku membaptis kamu dengan air. Nah, waktu ditanya Yohanes, apakah kamu Mesias? Dia bilang tidak. Tapi waktu Yesus dikatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah. Yesus tidak menolak. Yesus tidak membantah. Bahkan dikatakan pengakuan itu tidak ditolak dan tidak dikoreksi sedikit pun oleh Yesus. Justru dikatakan Yesus menegaskan bahwa apa? Bahwa kesaksian itu bersumber dari Bapa Surgawi. Kesaksian itu adalah kesaksian yang benar. Bahwa Yesus sebagai Mesias. Yesus sebagai anak Allah, Yesus sebagai Allah itu sendiri. Karena pengakuan itulah saudara-saudaraku, karena pengakuan tentang kemesiasannya itulah, maka Yesus juga membalas Petrus. Apa balas Petrus? Kalau bisa ditampilkan Matius 16 ayat 18. Yesus bilang begini sama Petrus, lihat saya baca. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Lihat Bapak Ibu. Waktu Petrus berkata engkau adalah Mesias, Yesus balas. Engkau adalah Petrus. Tapi di atas Petra, antara Petrus dan Petra. Kalau Petrus, murid Tuhan. Kalau Simon kan bahasa Bataknya itu arung nameoleol. Apa itu ya? Jadi keguncangan, makanya nama Simon diganti menjadi Petrus. Tetapi di atas batu karang, kata batu karang di situ dalam bahasa asli ditulis Petra, bukan Petrus ya. Ya, Petra. Petra itu batu karang. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Ya. Jadi waktu Petrus berkata engkau adalah Mesias, yes, Yesus tidak menolak. Itu kesaksian yang luar biasa. Jadi kalau ada orang berkata, di mana Yesus berkata bahwa dia adalah Tuhan? Tadi ada kesaksian Yohanes, sekarang kesaksian Petrus. Dan Yesus tidak menolak karena memang dia adalah Allah itu sendiri. Tadi kronologisnya saya sudah sampaikan kepada saudara bagaimana Yesus itu datang jadi manusia. Bisa dipahami sampai di sini ya jemaat Tuhan. Jangan sampai kita disesatkan oleh ajaran-ajaran dunia. Jangan sampai kita disesatkan oleh ajaran-ajaran orang lain. Bahkan saudara jangan pernah dipengaruhi oleh ajaran mereka atau ajaran orang lain. Tidak boleh. Ya, ajaran Alkitab adalah ajaran sendiri. Kalau dia di kitab lain ya pasti dijelek-jelekin karena nggak masuk akal mereka. Bagaimana Tuhan menjadi manusia nggak masuk akal? Ya, karena memang pekerjaan Yesus pekerjaan yang gak masuk akal. Berjalan di atas air pun adalah pekerjaan yang gak masuk akal. Ya, bagaimana dia menyentuh orang yang buta sejak lahir, dia sentuh langsung sembuh, bisa melihat, itu juga pekerjaan yang tidak masuk akal. Nah, itu sebabnya sekali lagi Yesus membalas. Ini membuktikan keilahian Yesus. Ini membuktikan kemesiasan Yesus. Itu sebabnya saudara-saudaraku, jemaat tidak boleh ragu-ragu. Coba kasih tahu sebelahnya dulu. Tidak boleh ragu-ragu tentang Yesus. Maka di minggu ini Bapak Ibu, kita harus beriman kepada ketuhanannya Yesus. Amin.
Percaya, tidak boleh ragu-ragu, amin. Yang ketiga, coba kita lihat yang ketiga. Tadi ada kesaksian siapa? Pertama kesaksian siapa? Yohanes. Yang kedua, kesaksian Petrus. Yang ketiga, kesaksian Yesus itu sendiri. Yaitu ayat yang mana itu? Ayat yang sudah kita baca tadi. Yuk kita baca sekali lagi. Dalam ayat 13 ini 32 ya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Ya. Oh enggak ada tampil di depannya, saya baca sekali lagi. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat. Ya. Ya, mari sama-sama kita baca. 3, 2 ya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, pengakuan Yesus sendiri. Kamu menyebut aku guru. Bapak Ibu, dalam King James Version. Ada gak di situ Bang Andes? Kalau ada salah saya ada King James Version. Kata guru di situ tulisnya gak teacher. Tapi master. Ya, adakah? Dalam bahasa Inggris. You call me master and Lord. Ya. And ye say well for so I am. Jadi sayalah yang kau katakan itu. Benar itu. Jadi menurut pengakuan para murid, Yesus bukan hanya sekedar teacher tapi master. Yang mengetahui segala sesuatu di alam semesta. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Masih ragu tentang Yesus? Kasih tahu lu, salam dulu kiri kanannya. Aku enggak pernah ragu tentang ketuhanan Yesus. Haleluya. Ya. Kamu menyebut aku guru, kamu menyebut aku master dan Lord. Lord itu Bapak Ibu dalam bahasa Inggris dipakai juga sebagai kata tuan. Bos. Kamu menyebut aku master. Master itu dalam kamus besar bahasa Indonesia kira-kira yang mengerti segala sesuatu. Yang mengerti banyak hal. Makanya siapa di sini yang sudah S2? Yang sudah master? Nah, tantangannya berat kan kalau udah master kan, tantangannya berat kan. Berarti kalau udah dibilang dia master teologi, wah itu udah mengetahui segala sesuatu itu. Yesus dikatakan oleh murid-muridnya guru, Tuhan. Dan kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan Yesus bilang apa? Yes, yang kau ngomongin itu benar. Yang kau katakan itu tepat. Akulah itu. Yes, I am. Sayalah itu. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Setelah Yesus membasuh kaki murid-muridnya waktu itu. Murid-muridnya mungkin sedang berpikir siapanya sebenarnya Yesus ini. Nah, Yesus menjelaskan kepada mereka bahwa Yesus itu benar-benar adalah master. Yesus itu benar-benar adalah orang yang mengetahui segala sesuatu. Yesus itu adalah guru di atas segala guru. Dan Yesus itu bukan hanya guru, tapi dia adalah Tuhan, dia adalah bos, dia adalah master. Haleluya. Ya, dia adalah Lord. Ya, kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Saudara-saudaraku, sekali lagi Yesus tidak menyalahkan. Yesus tidak melarang murid-muridnya untuk menyebut dia guru. Tidak melarang murid-muridnya menyebut dia Tuhan. Tidak melarang murid-muridnya untuk menyebut dia master. Tidak melarang. Kenapa? Karena dia adalah Allah itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa memang demikian faktanya. Amin. Seperti itulah faktanya. Dengan demikian iman kita kepadanya tidak dilandasi pada sesuatu yang rapuh. Ya, iman yang kaleng-kaleng. Ya. Jadi ketuhanan Yesus itu bukan ketuhanan yang kaleng-kaleng. Dia adalah Allah itu sendiri. Amin. Saya mau bilang mungkin yang disembah orang lain kaleng-kaleng mungkin orang bisa marah. Tetapi saya mau bilang ketuhanan Yesus itu bukan kaleng-kaleng. Karena Yesus itu benar-benar adalah Allah yang mau jadi manusia.
Dan tadi sudah disaksikan oleh Yohanes, yang kedua sudah disaksikan oleh Petrus, dan yang ketiga Yesus sendiri bersaksi tentang siapa dirinya. Dengan demikian iman kita kepadanya tidak dilandasi sesuatu yang rapuh, namun pada pengakuannya sendiri. Tentu saja Bapak Ibu, ini lebih dari cukup sebagai pondasi yang teguh bagi kita. Amin. Bilang sama-sama, ini lebih dari cukup. Cukup tiga kesaksian ini untuk saudara percaya? Cukup? Bilang sama-sama, sudah lebih dari cukup. Sudah lebih dari cukup, amin. Maka saya mau doakan dan saya mau katakan, jangan pernah tinggalkan Yesus demi apapun. Kalau kau tinggalkan Yesus, alamatmu neraka. Ingat Agustan tadi? Konon katanya dalam sejarah, nanti Bapak Ibu boleh lihat tambahannya di YouTube, ini lagi heboh. Bagaimana dia coba-coba. Kita nggak perlu juga Bapak Ibu, nggak perlu ambil kitab orang lain lalu saudara duduki, saudara pijak-pijak, nggak perlu. Ya, nggak perlu. Saya nggak mengajarkan itu. Kalau orang lakukan itu, dia akan terima resikonya. Oh, ada pembelaan Bapak Ibu di YouTube itu, nanti saudara akan lihat ada pembelaan. Oh, memang dasarnya dia waktu Kristen pun udah sakit-sakit. Iya, betul. Tetapi kan dengan tantangan dia secara live. Coba lihat dalam 1 bulan kalau saya mati. Belum 1 bulan memang dia mati. Kenapa? Ini membuktikan bahwa Alkitab itu benar. Firman itu benar. Haleluya. Dan ini satu dari antara banyak orang. Yang coba-coba untuk apa? Oke, gak apa-apa. Ada orang yang mengejek lah. Yesusnya kok disalibkan telanjang lah. Yesus kok, gak apa-apa. Orang Kristen gak boleh terpancing. Yesus tidak perlu dibela. Karena Yesuslah yang membela kita. Amin. Anda gak perlu harus demo bawa parang. Gak perlu. Saudara tarik pistolmu. Kau ngomong sekali lagi, ku tembak kau. Gak perlu. Anda ambil pedangmu lalu berkata, ku babat kau. Gak perlu. Ketika orang mengejek engkau, bahkan Yesus mengajarkan apa? Kasihilah musuhmu. Kalau dia lapar, beri dia makan. Kalau dia haus, ada enggak pengajaran di luar Yesus seperti itu? Nehi merejehi. Tidak ada. Enggak tahu bahasa India saya benar enggak? Nehi merejehi itu apa artinya? Saya sendiri pun enggak tahu. Tapi itu ungkapan hati saya bahwa saya mau katakan tidak ada Bapak Ibu ajaran di luar Yesus yang mengatakan kasihilah musuhmu. Bahkan bagi sebagian orang Bapak Ibu berkata apa? Haram darah orang yang tidak satu iman dengan kita. Halal maksudnya. Halal menghabisi darah orang yang tidak seiman dengan kita. Oh, bagi Yesus tidak. Justru kalau bagi Yesus, kalau ada orang yang menghinamu udah mati, bila perlu bangkitkan dia, hidupkan dia dalam nama Yesus. Amin. Kalau ada orang sakit, mungkin kalau dikasih kesempatan, kemarin saya bertemu sama Agustan, saya akan peluk dia dan saya akan bilang, bro, karena itu Chinese ya, we love you. Kami orang Kristen mengasihimu. Saya akan peluk dia dan saya akan bilang, kami orang Kristen menyayangimu. Sama seperti Yesus menyayangimu, kami pun mengasihimu. Kalau ada orang yang membencimu di luar sana, jangan marah bro. Bilang dulu sama-sama, jangan marah bro. Amin. Sakit hati gak Bapak Ibu kalau Yesus diejek? Sakit hati, tapi gak usah marah, gak apa-apa. Kenapa? Karena memang Yesus sudah mencatat bahwa orang-orang Kristen pun bukan hanya diejek tapi dianiaya. Ini baru diejek. Bagaimana kalau dianiaya? Siap dianiaya? Amang Jo. Siap dianiaya? Tuhan kan ngomong begitu. Barang siapa yang mengikut aku, dia harus memikul salibnya, menyangkal dirinya. Sakit nggak mengikut Yesus? Yes, sakit. Makanya Bapak Ibu, bisa nggak kita buat bangga Tuhan? Tadi malam saya sampaikan di remaja. Ya, masih ingat khotbah tadi malam di remaja? Ada 3 yang membuat Tuhan bangga. Apa itu Kak Natalia? 1, saat kita mau berkorban dan melayani Tuhan, itu akan membuat Yesus bangga. Yang kedua, saat kita berani
berani melakukan firman walaupun firman itu bertolak belakang dengan daging. Yang ketiga, Mima. Apa yang ketiga? Saat kita bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, berani berbuat, berani bertanggung jawab, itu akan membanggakan Tuhan. Dalam kekristenan seperti itu kita akan membanggakan waktu saudara berkata, enggak apa-apa, imanku kau coba hina, imanku coba kau aniaya, tapi aku enggak akan pernah marah kepadamu, aku enggak akan pernah menyakitimu karena aku mengasihimu sama seperti Yesus mengasihi dunia ini. Bapak Ibu bayangkan betapa manusia yang diciptakannya segambar dengan dia. Lihat, Yesus, manusia itu segambar, sama seperti gambar dia. Tapi manusia yang diciptakannya segambar dengan dia menghinanya. Manusia yang diciptakannya segambar dengan dia tidak pernah taat kepadanya. Apa yang Yesus lakukan? Yesus tidak pernah Yesus tidak berkata udahlah hancurkan semua manusia. Enggak. Yesus berkata aku mengasihi anak-anakku. Sama seperti itu harusnya anak-anak Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya, itu sebabnya Bapak Ibu, karena kita sudah melihat kesaksian yang luar biasa tentang kemesiasan, tentang ketuhanan Yesus. Kesaksian dari Yohanes, kesaksian dari Petrus, bahkan kesaksian dari Yesus itu sendiri. Lalu berikutnya saudaraku terakhir. Kalau begitu siapa Tuhan itu? Kita akan lihat Bapak Ibu dari dua versi. Pertama dari Perjanjian Lama. Boleh dibantu Mazmur pasal 147. Ya. Supaya kita ini pulang dengan berkat yang luar biasa. Amin. Amin. Mazmur 147 ayat 3 dan 4, 8 dan 9. Oke, kita lihat ayat 3 dulu. Mazmur 147. Siapakah Tuhan itu? Sama-sama baca 3, 2 ya. Ia. Lagi Bapak Ibu dengan suara yang keras. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Membalut luka-luka mereka. Kenapa kita harus percaya kepada kemesiasan Tuhan? Ya, kenapa kita harus percaya kemesiasan Yesus? Karena dia adalah orang yang membalut luka-luka kita. Amin. Ia akan membalut, menyembuhkan. Ketika engkau patah hati, engkau pernah disakiti. Hari ini Yesus melalui darahnya yang kudus, engkau akan dipulihkan. Bahkan dikatakan apa? Ia akan membalut luka-lukamu. Luka-luka apa yang pernah engkau alami? Ada orang yang menyakitimu, tetanggamu, orang lain, agama lain mencoba menghinamu. Hari ini bersama Yesus dengan perjamuan kudus, saudara bilang, Tuhanku ampuni mereka. Hari ini luka kita akan terbalutkan. 4. Ia dikatakan siapa dia? Yang menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Saya mau tanya Bapak Ibu, berapa jumlah bintang? Siapa yang pernah ngitung bintang? Pernah ngitung bintang? Atau siapa pernah pacaran di luar? Ayo sayang, hitung bintang yuk. Ada yang tahu jumlah bintang? Tidak ada jumlah yang pasti. Bintang itu besar atau kecil? Lagunya ada bintang kecil. Bintang kecil apa besar? Justru bintang itu jauh lebih besar dari bumi. Cuma karena jauh kelihatan kecil. Bapak Ibu tahu, di alam semesta ini ada 2 miliar galaksi. Itu menurut ilmu pengetahuan alam. Dan salah satu galaksi itu namanya Bima Sakti. Ya Bu Guru, kalau saya salah tolong dikonfirmasi. Di dalam ilmu pengetahuan alam yang pernah saya pelajari, Bapak Ibu, ada satu galaksi namanya Bima Sakti. Dan di dalam galaksi Bima Sakti ini ada terdiri 2 miliar planet. Itu yang kita sebut dengan bintang-bintang.
Dan salah satu planet itu namanya bumi. Dan bumi itu adalah planet terkecil. Planet terkecil keempat. Setelah bulan, Mars dan apa satu lagi saya lupa. Planet terkecil keempat. Bumi di mana kita duduk ini ternyata planet kecil. Dan dalam satu galaksi Bima Sakti dikatakan ada 2 miliar planet. Itu yang kita lihat dengan bintang-bintang itu, padahal itu jauh lebih besar. Bahkan ada salah satu bintang disebutkan mengelilinginya aja bisa 326 tahun pakai pesawat. Bapak Ibu sudah pernah nonton Avatar? Udah pernah nonton bioskop Avatar? Ya amplop, kasihan deh aku. Sudah pernah nonton Ngiri-Ngiri Sedap? Sudah pernah nonton Agak Lain? Yang sudah pernah nonton Agak Lain mana? Ya cuman berapa orang. Agak Lain kamu, Agak Lain. Belum pernah nonton? Pak Jem belum pernah nonton sama Bu? Belum? Kasihan deh Pak, dibawa lah nonton Pak. Agak Lain itu lumayan bagus juga filmnya. Avatar belum? Avatar 1, Avatar 2? Ya ampun, Bapak Ibu, Avatar itu menggambarkan ada sebuah planet di bulan, ada sebuah tempat di bulan namanya Pandora. Ya, di mana di Pandora itu ada hidup alien-alien yang besarnya bisa 20 kali lebih besar dari manusia. Tapi namanya film kan? Tapi kira-kira seperti itu. Di luar sana ternyata banyak alam. Hanya yang segambar dengan Tuhan adalah manusia. Makanya bersyukur kita bumi dipilih, ya, bumi dipilih menjadi tempat Tuhan hidup gitu ya, segambar dengan Tuhan, itu luar biasa. Haleluya. Ya, oke, mulai besok pergi nonton bioskop. Tulang, bawalah anak-anak itu nonton. Sekali-sekali kalau ke Jambi jangan cuman ke jam tosnya aja, langsung naik ke 21. Ya, sekali-sekali sebagai hiburan. Nah, dalam Avatar itu digambarkan bagaimana ternyata alam ini begitu luas. Dan saudara tahu, nah yang saya mau catatkan di sini, Bapak Ibu nanti kalau lihat di Avatar 1, di Avatar 1 Bapak Ibu sudah bisa nonton sebenarnya melalui Google. Melalui Google saudara buat di situ nonton full Avatar 1 sub Indo. Nanti saudara ketik gitu, nanti keluar itu Avatar 1. Nah, Bapak Ibu yang saya ceritakan gini, ternyata dari bumi sampai ke Pandora itu mereka naik pesawat itu 5 tahun 9 bulan. Nah, ini yang mau saya gambarkan itu seperti itu, 5 tahun. Jadi dalam film itu digambarkan, oke, siap-siap, kita sudah mau sampai di Pandora. Kita sudah berada dalam perjalanan 5 tahun 9 bulan. Bayangkan 5 tahun 9 bulan dalam pesawat. Itu baru dari bumi ke Pandora. Ini yang saya katakan ada yang sampai 326 tahun mengelilingi satu planet. Dan itu ada dalam planet galaksi Bima Sakti. Dan salah satu galaksi Bima Sakti itu salah satu dari 2 miliar juga para galaksi. Jadi Bapak Ibu nggak bisa kita bayangkan betapa luasnya cakrawala ini, betapa luasnya alam semesta ini, dan Tuhan menciptakannya begitu mulia. Tuhan menciptakannya only by sight, hanya oleh firman, hanya oleh perkataan. Tuhan bilang jadilah alam semesta jadi. Betapa luar biasanya Tuhan. Dan Tuhan memilih salah satu planet kecil yang bernama bumi demi mengasihi saya, demi mengasihi kita. Lalu apa yang bisa kita buat? Pertanyaannya apa yang bisa kita buat? Lihat, kita lanjut lagi tadi. Mazmur pasal 147 tadi 8. Dia 8 sekarang. Sama-sama baca 3-2 ya. Dia yang menutupi langit dengan awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung apa? Menumbuhkan rumput. Apa yang saudara ragukan? Bapak Ibu jangan takut. Amin. Yang kita sembah itu Yesus Kristus sudah benar. Dan Tuhan berkata dia menutupi langit dengan awan. Apa yang saudara inginkan Tuhan bisa buat. Dia menyediakan hujan. Yes. Itu pekerjaan Allah yang luar biasa.
Yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Yes. Enggak usah ragu terhadap Yesus. Amin. Terakhir ayat 9 dikatakan, Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Aduh, luar biasanya. Ya, luar biasa Tuhan kita. Ya, Dia menjadikan, ya saya sudah gambarkan tadi. Saya enggak bisa, saya kalau misalnya disuruh membayangkan, menggambarkan satu planet Bima Sakti aja ada 200 miliar, ada 2 miliar planet-planet. Bintang-bintang. Belum lagi di luar galaksi Bima Sakti ada 2 miliar lagi. Dikatakan apa? Galaksi-galaksi. Bapak Ibu, itu nanti sumbernya ada di YouTube. Saudara bisa lihat juga. Luar biasa. Heran sekali Tuhan. Tapi apa sih yang Tuhan tidak bisa buat? Bahkan saudara sembunyi di lubang semut pun Tuhan tahu itu. Lalu dalam perjanjian baru siapa Tuhan? Tadi sudah saya katakan di dalam perjanjian lama bahwa Tuhan itu bisa melakukan segala sesuatu. Menurunkan hujan, menghitung bintang dan lain-lain. Itu Tuhan bisa lakukan. Di dalam perjanjian baru dikatakan Tuhan itu disebut sebagai Lord. Di dalam perjanjian lama atau bahasa Ibrani kata Tuhan itu ditulis Adonai. Ada lagunya, udah jarang dinyanyikan itu Kak Vika. Apa lagunya? La na 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 Elohim Yahweh Sarapa Elohim Sadai Jireh Adonai in manifest himself. Adonai. Jadi kata Tuhan itu dalam bahasa dalam bahasa Ibrani ditulis Adonai. Dalam bahasa Yunani ditulis Kurios. Dalam bahasa Inggris ditulis Lord, Bos atau Tuan. Nah, ini membuktikan bahwa apa? Tuhan itu sebagai Kurios artinya dia adalah junjungan yang tertinggi. Tuhan itu sebagai Adonai itu artinya dia sebagai pemilik. Dia sebagai penguasa. Dia sebagai Lord itu berarti dia sebagai bos. Itu sebabnya Bapak Ibu kalau dia dikatakan penguasa berarti dia berkuasa untuk menyembuhkan. Dia berkuasa untuk memulihkan. Dia berkuasa untuk melakukan segala sesuatu. Amin. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika murid-murid Yesus kebingungan. Kenapa? Karena mereka tidak dapat ikan semalam-malaman. Masih ingat? Lalu tiba-tiba Yesus berkata, tebarkan jalamu ke tempat yang lebih dalam. Haleluya. Waktu itu murid-murid ragu dan berkata, semalam-malaman kami menjala ikan, kami gak dapat apa-apa. Tapi Yesus berkata apa? Tebarkan jalamu. Dan saudara ketika mereka menebarkan jalannya walaupun di siang hari. Tuhan bisa perintahkan ikan dari segala penjuru masuk ke jala mereka. Itu buktinya bahwa dia adalah Adonai. Itu buktinya bahwa dia adalah Kurios. Itu buktinya bahwa dia adalah bos yang bertanggung jawab. Lord yang bertanggung jawab. Barang siapa yang percaya kepada dia, Allah bertanggung jawab atas diri kita. Amin. Apalagi? Luar biasa banyak sekali Bapak Ibu. Kalau saya sebutkan satu persatu di Alkitab banyak sekali bagaimana orang yang kerasukan. Artinya apa? Kalau Tuhan pemilik segala sesuatu, dia bisa mengusir, dia bisa mendatangkan, betul nggak? Dia bisa mendatangkan ikan-ikan dari mana-mana, tapi dia juga bisa mengusir. Waktu ada orang yang kerasukan setan di Gerasa, orang itu berkata, jangan ganggu aku. Tapi Yesus berkata, keluar kau dari tubuhnya. Yesus pun bisa mengusir. Tapi dia juga bisa mendatangkan. Waktu ada orang buta, Yesus bisa menempelkan tanah yang sudah dicampur ludah, ditempelkan di matanya. Orang itu walaupun sudah buta dari sejak lahir, orang itu bisa melihat. Ada orang yang sudah lumpuh 38 tahun. Dia nggak tahu lagi harus buat apa, sudah 38 tahun. Dia hanya kulit, hanya tulang yang dibungkus sama kulit. Tapi waktu itu Yesus berkata, bangkitlah, angkatlah tilammu. Hari itu juga orang itu sembuh. Ada orang sakit kusta, udah disingkirkan. Nggak boleh datang ke perkampungan karena kusta berbahaya.
menular dengan cepat. Orang itu sudah putus asa. Mereka bilang mati kita. Tapi ketika mereka mendengar tentang Yesus dan mereka berkata, "Guru, help us, tolong kami." Pada waktu itu mujizat terjadi. Yesus hanya berkata, "Tunjukkanlah dirimu kepada para para imam." Waktu itu mereka berjalan, sementara di jalan mereka disembuhkan. Artinya Bapak Ibu, tidak ada yang Tuhan tidak bisa perbuat. Itulah yang membuktikan kemesiasan Yesus. Amin. Bagaimana murid-murid Yesus juga sudah ketakutan waktu mereka ada dalam perahu. Kapal mereka diombang-ambingkan sama gelombang yang sangat besar. Bagaimana air sampai masuk ke perahu mereka. Bahkan sampai Petrus yang notabene-nya adalah seorang pemimpin waktu itu sudah bilang begini, "Guru, mati kita." Artinya apa? Mereka sudah putus asa. Tapi waktu itu Yesus berkata, "Mana imanmu?" Yesus berdiri dan berkata kepada danau itu, "Teduhlah, tenanglah." Maka danau itu pun teduh dan tenang. Bapak Ibu jemaat kekasih, baik anak muda, teen, youth, kaum bapak, kaum wanita. Ayo, jangan pernah tinggalkan Yesus demi apapun. Amin. 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 Beriman kepada ketuhanan Yesus. Saudara harus ngalamin, saya mau ngomong harus ngalamin.